Tuhanku, tidaklah aku menyembahmu karena takut terhadap neraka. Wala toma'an fi jannatika, dan juga bukan karena ingin masuk ke dalam surgamu. Di lain kesempatan Rabi'atul Adawiyah mengatakan, jika aku menyembahmu karena ingin masuk surga, maka tutuplah pintu surga untukku. Dan sebaliknya, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bukalah pintu neraka selebar-lebarnya untukku. Kira-kira Bapak sekalian berani tidak doa seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Hikam, kitab tasawuf, tauhid, ma'rifat, dikarang oleh Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ini mursyid ketiga dari Thariqah Asy-Syadziliyah. Mursyid pertamanya yaitu Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Mursyid kedua Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi punya 3 murid, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Busyairi, dan Imam Yaqut Al-Arsyi. Nah, tiga-tiganya ini merupakan penerus daripada Thariqah Asy-Syadziliyah. Dari ketiga penerus Thariqah Asy-Syadziliyah ini, yang kitabnya akan kita baca yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berjudul Al-Hikam. Saya langsung bacakan kitabnya. Al-Hikmatul Ashiratu, hikmah yang ke-10. Al-a'malu suwarun qaimatun, amal-amal adalah bentuk yang terlihat. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, dan ruh yang menghidupkan amal tersebut adalah wujud rahasia ikhlas yang ada di dalamnya. Titik sampai situ perkataan Syekh Ibnu Athaillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, manusia memiliki 2 unsur, unsur jismani dan unsur ruhani. Jismani bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya jasmani, unsur fisik. Yang kedua ruhani, bahasa Indonesianya rohani, unsur batin. Jadi manusia punya unsur fisik, punya unsur batin. Pertanyaannya, kira-kira yang menjadi inti yang mana? Jasmani atau rohani? Rohani.
maka jasmani yang harus ikut rohani. Tidak boleh sebaliknya, rohani ikut jasmani. Kenapa? Karena yang menjadi pemimpinnya, al-imam dari jasad kita adalah ruhnya. Jasad harus ikut ruh. Karena peran ruh, peran batiniah, peran ruhaniyah itu lebih kuat daripada peran jasadiyah, jismaniyahnya. Saya contohkan, Bapak Haji Sukri. Mana Pak Haji Sukri ada? Pak Haji Sukri tengah malam jam 1 lagi meriang, gak enak ngapa-ngapain, makan gak enak, tidur gak enak, gak tidur pun gak enak, meriang malam-malam. Tiba-tiba Pak Haji Sutara nelpon, Pak Haji Sukri, aya duit ya samiliar. Tapi kudu dicokok ayeuna oge, amun isukan mah geus kubatur. Ini kira-kira Pak Haji Sukri yang lagi meriang jam 1 malam udah langsung sembuh nggak Pak? Loncat langsung, siap Pak Haji. Yang namanya meriang udah nggak dirasa, yang namanya pusing lewat, yang namanya lapar nomor 18. Langsung loncat, nyalain motor, pergi ke rumah Haji Sultan. Kenapa? Ada motivasi besar di sana. Ruhnya, batiniahnya yang tadinya ngaringkuk, yang tadinya tidur, tapi mendengar 1 miliar, bangkit semangat luar biasa. Sehingga namanya sakit meriang tidak dirasa, betul ya? Ya, ini kan menunjukkan bahwasanya sebetulnya yang menjadi pemimpin di dalam jasad kita adalah ruhnya. Jadi jasad ikut ruh, itu yang benar. Makanya ruh ini perlu diperbaiki. Agar apa? Agar jasadnya bisa diperbaiki, amalnya bisa diperbaiki. Jadi kalau ruhnya itu bersemangat di dalam beribadah pada Allah, niscaya jasad akan ikut, Pak. Makanya jangan heran para ulama itu tidurnya sedikit dan ibadahnya banyak. Tidur malam 1 jam, 2 jam, sisanya mereka isi dengan sholat, baca Quran, zikir sampai menjelang waktu subuh. Kenapa demikian? Karena tadi jasad yang ikut ruh. Ruhnya itu punya semangat, punya giroh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jasadnya apa? Ikut. Ya. Nah, melalui kitab Al-Hikam inilah ruh kita akan diperbaiki. Ruh kita akan dibuat semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-10 mengatakan bahwasanya amal-amal soleh yang kita lakukan itu hanyalah bentuk yang nampak. Sholat, baca Quran, zikir, dan amalan-amalan lainnya, itu adalah amal yang nampak, al-a'mal al-dhahir. Sementara yang menghidupkan amal itu dan menjadi inti ruh dari amal itu adalah ikhlas yang ada di dalamnya. Tanpa ikhlas, amal seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Jasad yang tidak ada ruhnya namanya apa? Bangkai. Bangkai itu tidak bermanfaat. Maka amal tanpa ikhlas seperti jasad tanpa ruh, bangkai. Disinilah perlunya ikhlas dalam beramal. Pertanyaannya adalah, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah al-amalu lillah.
beramal semata-mata karena Allah. Berarti kalau sholat pengen masuk surga, baca waqiah pengen usaha lancar, sholat duha pengen rezeki ngalir, sholat tahajud pengen semua masalah selesai, berarti itu ikhlas atau tidak Bapak sekalian? Ikhlas tadi definisinya apa? Al-amalu lillah, beramal semata-mata karena Allah. Tapi pada faktanya kita dan kebanyakan orang beramal untuk mendapatkan imbalan, balasan dari Allah, entah balasan dunia ataupun balasan akhirat. Berarti selama ini kita beramal ikhlas atau tidak? Nah, untuk mengetahui hal yang demikian, maka kita bisa lihat ke dalam syarahnya, Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi yang berjudul Al-Minahul Qudsiyah Al-Hikam Al-Athaiyah. Di dalam syarahnya, Syekh Abdullah Syarqawi menjelaskan tingkatan ikhlas. Kata beliau, ikhlas itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada namanya ikhlasul ibad, atau disebut juga dengan ikhlasul awam. Ikhlasnya kebanyakan orang. Yang kedua, ada namanya ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang-orang yang terlanjur cinta kepada Allah. Yang ketiga, ada namanya ikhlasul arifin, atau ikhlasnya orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah. Yang pertama, yang paling dasar adalah ikhlasul ibad. Apa itu ikhlasul ibad? Beliau mengatakan, "Fala ya'malunal amala illa lillahi ta'ala talaban listawab wa haraban minal iqam ma'a nisbatil amali ilaihim." Beramal karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, tapi benar-benar karena Allah. Namun dia beramal kepada Allah dan mengharap imbalan dari Allah. Seperti tadi, sholat ingin masuk surga, baca waqiah ingin usaha lancar, sholat duha pengen rezeki ngalir. Artinya apa? Dia betul menyembah Allah semata-mata karena Allah, namun menginginkan imbalan dari Allah, entah imbalan duniawi atau imbalan ukhrawi. Kalau duha sama baca waqiah kan imbalan duniawi ya, rezeki dilancarkan. Kalau sholat imbalan ukhrawi, ingin masuk surga dan ingin terhindar dari neraka. Nah, inilah tingkatan ikhlas yang pertama. Dia menyembah Allah dan ingin imbalan dari Allah. Berarti orang yang menginginkan pahala dan imbalan dari Allah masih termasuk ikhlas atau tidak? Masih, ya. Cuma namanya ikhlasul ibad, ikhlas yang paling dasar. Ikhlas kebanyakan orang seperti itu, ya. Dan memang kebanyakan orang seperti itu, Pak. Ketika saya mengatakan bahwasanya, contoh ya, puasa Ayyamul Bid adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah bertanya, Pak Ustadz, apa pahalanya puasa Ayyamul Bid? Masih nanyain pahala, ya? Apakah tidak cukup dengan mengetahui puasa Ayyamul Bid adalah sunnah Rasul? Ternyata bagi sebagian orang tidak cukup. Bagi sebagian orang ingin mengetahui imbalan pahala dari puasa Ayyamul Bid. Ketika menjelaskan sholat duha,
saya menjelaskan duha adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah masih bertanya, Pak Ustadz pahalanya apa? Ketika saya menjelaskan sholat witir adalah sunnah Rasul, jamaah bertanya pahalanya apa? Sebetulnya tidak masalah bertanya tentang satu pahala dari amalan, pahalanya apa? Tidak jadi masalah. Akan tetapi dari segi akhlak, dari segi tasawuf, dari segi etika ini kurang bagus. Karena ini namanya kerja, bukan ibadah. Bapak kalau pengen kerja, nanya dulu nggak gajinya berapa? Nanya kan ya, gajinya berapa? Tenang, UMR, siap kalau UMR. Kalau nggak UMR, nggak mau. Kan begitu ya orang kerja. Nah, apa bedanya dengan orang yang beribadah dan selalu bertanya tentang pahalanya? Ada sholat ini pahalanya apa? Kalau sedekah ini pahalanya apa? Amalan ini pahalanya apa? Kira-kira itu ibadah atau kerja? Ya itu sama dengan kerja, bukan ibadah. Lalu bagaimana hakikat ibadah? Ini bisa dilihat di dalam sejarah-sejarah dan riwayat-riwayat tentang ibadahnya para sahabat. Para sahabat ketika melaksanakan ibadah, mereka tidak bertanya pada Rasul apa pahalanya. Kita lihat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul. Apapun yang Rasul kerjakan, dia lakukan tanpa bertanya apa hikmahnya, apa keutamaannya, apa pahalanya. Satu ketika Abdullah bin Umar ini mendatangi pohon, kemudian memutari pohon tersebut. Ada sahabat yang bertanya, wahai Abdullah bin Umar, mengapa engkau mengelilingi pohon ini? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Wahai sahabatku, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul memutari atau mengelilingi pohon ini. Apa hikmahnya, faidahnya, saya tidak tahu. Dan saya tidak mementingkan itu. Yang saya pentingkan adalah saya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Abdullah bin Umar. Dia tidak bertanya kenapa Rasul mengelilingi pohon tersebut, apa faedahnya, hikmahnya, pahalanya, tidak. Tapi yang dia lakukan adalah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu mereka beribadah pada Allah tanpa bertanya apa keuntungannya, apa imbalannya. Yang mereka inginkan adalah taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membedakan imannya para sahabat dan imannya orang generasi-generasi setelahnya. Kalau kita kan nerima amalan dari guru, dari hadis, suka nanyain pahala, betul ya? Oh, Ustadz ini pahalanya apa? Untuk apa bertanya pahala? Pasti untuk jadi pertimbangan. Kalau pahalanya besar, pasti akan dikerjakan. Tapi kalau pahalanya nggak besar, ya minimal males lah, daek begitu Pak ya. Itulah ya yang membedakan iman para sahabat dan dengan keimanan kita sekarang. Saya ulangi lagi, sahabat yang menjadi prioritas mereka adalah mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak peduli dengan pahala-pahalanya, dengan imbalan-imbalannya, dengan hikmah-hikmahnya. Ya. Sampai sini paham, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kita mungkin mendengar amalan, tapi kurang semangat kalau nggak ada imbalan pahalanya. Nah, boleh itu ditanyakan biar jadi semangat. Ya namanya juga ikhlasul ibad, ikhlasnya para pemula. Ikhlasnya apa berarti? Ikhlasnya iya. Ahli spiritual yang masih magang. Ya, masih magang kita nih ikhlasnya, ya.
Nah, itu yang pertama hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Yaitu ikhlasul ibad yang paling dasar. Yang kedua, kata Syekh Abdullah Syarqawi, ada namanya ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang-orang yang terlanjur cinta kepada Allah. Bagaimana ikhlasnya orang-orang yang terlanjur cinta kepada Allah? Wa ikhlasul muhibbin huwal amalu lillahi ijlalan wa ta'ziman li'annahu ta'ala ahlun lidzalik la liqasdi thawabin wala harabin min iqabin. Ikhlasul muhibbin adalah menyembah Allah tanpa mengharap imbalan apapun. Sholat bukan karena ingin masuk surga. Baca Waqiah bukan karena ingin usaha lancar. Sholat duha bukan karena ingin rezeki ngalir. Ibadah bukan karena imbalan pahala, tapi semata-mata cinta kepada Allah. Kita saat melakukan sesuatu untuk orang yang kita cintai, kira-kira mengharap imbalan atau tidak? Tidak. Ya, kita melakukan sesuatu untuk istri kita, melakukan sesuatu untuk anak-anak kita, itu semua kita lakukan tanpa imbalan. Itulah ikhlasul muhibbin. Orang-orang yang melakukan sesuatu semata-mata karena cinta, beribadah semata-mata karena terlanjur cinta kepada Allah. Salah satu ulama yang mencapai derajat ikhlas seperti ini, kata Syekh Abdullah Syarqawi, adalah Rabi'atul Adawiyah. Jadi Rabi'atul Adawiyah pernah mengatakan seperti ini, ma'abadtuka khaufan min narika. Wahai Tuhanku, ini munajatnya Rabi'atul Adawiyah. Wahai Tuhanku, tidaklah aku menyembahmu karena takut terhadap neraka. Wala toma'an fi jannatika, dan juga bukan karena ingin masuk ke dalam surgamu. Di lain kesempatan Rabi'atul Adawiyah mengatakan, jika aku menyembahmu karena ingin masuk surga, maka tutuplah pintu surga untukku. Dan sebaliknya, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bukalah pintu neraka selebar-lebarnya untukku. Kira-kira Bapak sekalian berani tidak doa seperti ini? Wah, kalau kita doa seperti ini beneran pas surga ditutup. Cek malaikat lah, doa itu kan kos gitu kamarnya bener-bener ditutup. Dan benar masuk surga. Neraka benar-benar dibukakan lebar pintunya. Ini kan doa engkau. Jika aku beribadah padamu takut masuk neraka, bukalah pintu neraka selebar-lebarnya. Tuh, silakan masuk. Artinya apa? Rabi'atul Adawiyah mengatakan seperti ini, ingin membuktikan kepada Allah bahwasanya dia beribadah semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut terhadap neraka. Sama seperti kita mengatakan pada orang yang kita cintai, kalau tidak percaya, belah dadaku sekarang juga. Nah, betul ya? Itu kan sebagai pembuktian. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kira-kira kita bisa tidak mencapai ikhlasul muhibbin seperti ikhlasnya Rabi'atul Adawiyah? Insya Allah bisa ya. Insya Allah. Orang mah mengges nincak ikhlasul muhibbin kosna jadi males ibadahnya. Terkudu sholat duha dan tengah pahala, tengah rezeki, jatuhnya pasti kos gitu Pak. Mual memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena ibadah saya ikhlas pada Allah, bukan karena pahala. Pasti jatuhnya kos gitu. Ya, jadi males ibadah. Nah, maka kalau belum siap untuk memasuki tingkatan ikhlasul muhibbin, jangan memasuki ikhlasul muhibbin. Geus we orang mah ibadah di iming-imingi go pahala jeung surga cukupnya.
Itu ikhlas yang pertama, ikhlasul ibad. Ikhlas yang kedua, ikhlasul muhibbin. Yang ketiga, ada namanya ikhlasul arifin. Bagaimana ikhlasul arifin? Wa ikhlasul arifin syuhuduhum infiradul haq bitahrikihim wa taskinihim min ghairi an yaraw li anfusihim fi dzalika haulan wala quwwatan fala ya'maluna al-amal illa billah la bihaulihim wala quwwatihim wa hadza arfa'u mimma qabla. Ikhlasul arifin adalah menyembah Allah dan dia tidak merasa bahwa dia menyembah Allah. Dia ahli tahajud tapi tidak merasa ahli tahajud. Dia ahli sedekah tapi tidak merasa ahli sedekah. Dia ahli ibadah tapi tidak merasa ahli ibadah. Kenapa? Karena rasa yang ada di dalam dirinya sudah hilang dari benaknya. Jadi sudah fana terhadap dirinya. Ketika dia beribadah, dia mengatakan yang menggerakkan diri ini untuk ibadah adalah Allah. Yang menggerakkan untuk tahajud Allah. Yang menggerakkan untuk sedekah adalah Allah. Benar-benar sudah memasuki maqam la haula wala quwwata illa billah. Maka ikhlas seperti ini sudah tidak mungkin dimasuki riya. Tidak mungkin dimasuki ujub. Kenapa? Karena tadi dia sudah benar-benar menghilangkan rasa di dalam dirinya. Berbeda dengan ikhlasul ibad dan ikhlasul muhibbin. Walaupun ikhlasul ibad dan ikhlasul muhibbin sudah benar-benar ikhlas kepada Allah, akan tetapi dua ikhlas ini masih memandang dirinya beribadah kepada Allah. Saya tahajud, saya sedekah, saya ibadah. Jadi masih ada kata saya di dalam dirinya. Ya, masih menisbatkan perbuatan dan ibadahnya ke dalam dirinya. Beda dengan ikhlasul arifin. Mereka sudah memfanakan diri, sudah tidak merasa bahwasanya dirinya lah yang melakukan ibadah kepada Allah. Makanya ikhlasul arifin ini sudah selamat dari riya, dari ujub, takabur. Tidak lagi mungkin dimasuki hal-hal seperti itu. Ya. Ini salah satu orang yang mencapai ikhlasul muhibbin. Ini adalah guru saya. Saya ingin menceritakan beliau dan ingin mengenang akhlak dan sifat beliau. Guru saya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Beliau sudah mencapai tingkatan ikhlasul arifin, beribadah kepada Allah, dan beliau tidak merasa beliau itu ahli ibadah. Dari sekian banyak contoh akan saya ceritakan satu contoh. Beliau Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas punya pondok pesantren di Sukabumi, namanya Al-Mashhad. Pesantrennya rapi, nyaman, bersih. Kemudian sekelilingnya bukit-bukit, karena memang terletak di pegunungan, perbukitan. Udaranya sejuk bahkan dingin. Airnya diambil langsung dari sumber mata air yang digunakan juga oleh aqua. Jadi di kita air aqua dipakai minum, di sana buat mandi sama istinja. Ya. Dari sumber mata air langsung dialirkan ke pesantren. Airnya jernih, langsung bisa diminum. Guru-gurunya alim-alim dan lulusan luar negeri. Tapi apa yang terjadi? Pesantrennya gratis. Bayangkan Pak, tempatnya mewah. Bukan cuma bagus, mewah, bersih, guru-gurunya orang alim, tempatnya sejuk, airnya bagus, tapi pesantrennya gratis. Beliau punya sawah, kalau panen disimpan di gudang pesantren untuk makan anak santri. Cuman itu tahun 2008 ya, waktu saya masuk gratis.
Tapi sekarang sudah bayaran. Kenapa bayaran? Karena pesantren gratis itu tidak efektif, Pak. Pesantren gratis itu cenderung disepelekan oleh santri dan orang tua santri. Makanya banyak yang keluar masuk sembarangan, yang ngerasa gratis, Pak. Orang nggak punya tanggung jawab di situ. Makanya guru-gurunya berinisiatif untuk diadakan bayaran. Agar apa? Agar santri dan orang tua santri merasa punya tanggung jawab di sana. Jadi bayaran bukan untuk biaya gaji guru, pemeliharaan pondok, bukan. Itu semua ditanggung oleh guru saya, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Tapi diadakan bayaran biar murid, santri dan orang tua santri ada tanggung jawab. Bayaran nggak besar, kecil bayarannya, hanya sekedar untuk tanggung jawab santri dan orang tua santri. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, santri-santri yang masih kecil itu banyak, Pak, di sana. Oleh beliau dikasih makan, dikasih jajan, dikasih ilmu. Kemudian yang pinter-pinter, yang punya keinginan belajar tinggi diberangkatkan ke Yaman Hadramaut, belajar di Tarim sampai alim, sampai hatam minhaj atau sampai semampunya dia. Yang luar biasa begini, ketika si anak itu sudah pulang, ini bukan cuma 1, 2, banyak, belasan bahkan puluhan. Ketika si anak itu pulang, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas tidak mengikat mereka, tidak memerintah mereka untuk khidmat kepada beliau, untuk ngajar di pesantren beliau, tidak. Tapi beliau berikan pilihan, mau ikut saya silahkan, atau mau pulang ke kampung halaman, mau dakwah sendiri, bikin majlis pesantren, silahkan. Disinilah saya melihat keikhlasan beliau, Pak. Biasanya orang kan kalau sudah punya jasa membiayai, apalagi itu membiayai dari kecil-kecil itu anak, sampai jadi dewasa, sampai jadi orang alim. Biasanya kalau orang ngikat, betul nggak? Biasanya orang kalau sudah membiayai, ayo khidmat dulu di tempat saya, bakti dulu pada saya, besarkan dulu pondok saya. Biasanya kan seperti itu ya. Beliau tidak. Padahal jasanya luar biasa, sudah membesarkan, memberikan makan, memberi jajan, memberi ilmu, fasilitas. Tapi ketika sudah dewasa, besar, punya banyak ilmu, dikasih pilihan, mau ikut saya silahkan, tidak juga tidak jadi masalah. Ini kan luar biasa sekali, Pak. Ya, kenapa bisa ikhlas seperti itu tadi? Karena sudah mencapai maqam ikhlasul arifin, sudah tidak memandang lagi dirinya, memandang jasa-jasanya, memandang kebaikan-kebaikannya, tidak. Beliau sudah memandang bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Apa yang beliau lakukan itu bukan jasa beliau, akan tetapi itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira, Pak, kalau seandainya semua orang bisa melakukan hal seperti ini, saya kira tidak akan ada konflik, ya. Karena konflik itu dimulai dari rasa punya jasa, rasa pernah berbuat baik, rasa pernah ini, itu dan lain sebagainya, ya. Saya melihat pesantren-pesantren, kalau ada pesantren baru, maka pesantren lama merasa pesantren baru itu saingan, betul nggak? Apalagi kalau pesantren baru lebih banyak santrinya, lebih terkenal kiainya, itu pesantren lama merasa saingan itu, Pak. Begitu pula dengan ustadz, ada ustadz baru, ustadz lama ngerasa kesaingin, Pak. Betul nggak? Apalagi ustadz baru itu lebih disenangi, lebih banyak jamaahnya, lebih populer namanya, betul. Itu yang terjadi di kita. Sampai-sampai saya sering dengar perang tahlil. Tahu perang tahlil, Pak? Ya, berebutan job tahlil, rebutan job ngaji dan lain sebagainya. Kenapa demikian tadi? Karena ada rasa di sana. Makanya rasa ini adalah maksiat terbesar. Ini maksiatnya iblis. Iblis dikeluarkan dari surga karena apa? Bukan karena judi, bukan karena zina, bukan karena pinjol, bukan karena judol, bukan.
Iblis nggak pernah main judi, Pak. Iblis nggak pernah zina. Iblis nggak pernah minjem ke bank. Ya. Tapi kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Karena iblis memiliki maksiat rasa. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Diperintahkan oleh Allah, usjudu li Adam, sujud engkau kepada Adam. Iblis bilang apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Itulah maksiatnya iblis, maksiat rasa, Pak. Sehingga dia diusir oleh Allah. Artinya apa? Artinya selama kita masih punya rasa, punya jasa sama orang, merasa berjasa kepada orang, merasa pernah berbuat baik kepada orang, selama itu pula kita tidak selamat dari riya, ujub, takabur, sebagaimana tidak selamatnya iblis dari penyakit-penyakit tersebut. Ya, artinya begini, kalaupun jasa kita banyak, maka biarkanlah jasa itu menjadi amal baik kita di sisi Allah. Tidak perlu kita mengingat-ingatnya. Kita pernah membantu seseorang, ada orang lagi miskin, kita bantu dana sehingga dia bisa berusaha dan akhirnya sukses menjadi kaya. Setelah dia kaya, dia lupa kepada kita. Jangankan datang ke rumah, SMS aja enggak. Biasanya kita bagaimana, Pak, menghadapi orang seperti itu? Biasanya paling enggak kan nyindir ya. Keur miskin kene mah ka imah aing wae. Geus beunghar mah poho ka aing. Ya, paling tidak nyindir lah ya. Nah, tapi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, biarlah perbuatan baik itu menjadi catatan amal di sisi Allah. Tidak perlu kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Tidak perlu kita mengingat-ingatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekah kalian, pahala kebaikan kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Jadi kalau kita punya jasa pada orang, bahkan jasa kita besar kepada orang tersebut, maka biarkanlah jasa-jasa itu menjadi pahala di sisi Allah. Adapun dia ingat kepada kita atau dia tidak ingat atau tidak ingat kepada kita, itu urusan dia dengan Allah. Sampai sini paham Pak ya? Insya Allah itulah 3 tingkatan ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan kualitas ikhlas kita di hadapan Allah. Yang tadinya ikhlasul ibad, mudah-mudahan bisa sampai ikhlasul muhibbin. Dari ikhlasul muhibbin, mudah-mudahan bisa sampai tingkatan ikhlasul arifin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.